Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah merupakan amalan mulia dengan banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin orang yang menyedekahkan hartanya di jalannya akan diberi balasan yang berlipat ganda. Mereka juga akan mendapatkan pahala yang mulia dari sedekahnya itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 18, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sedekah dapat memanjangkan umur dan mencegah kematian yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya dan mencegah kematian yang buruk, su'ul khatimah, dan Allah pula akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Sedekah tidak hanya berbentuk harta benda. Sedekah juga bisa dilakukan dengan bentuk non-materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikiran, mengajarkan ilmu dan semacamnya. Ada beberapa jenis yang paling utama jika dilaksanakan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya semata. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut 10 jenis sedekah yang paling utama. Yang pertama adalah sedekah khofiyah. Sedekah khofiyah artinya sedekah yang tersembunyi. Sedekah ini juga disebut dengan sedekah sir, secara rahasia. Sedekah khofiyah merupakan sedekah yang utama karena dilakukan secara sembunyi, ikhlas, dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Kemudian yang kedua adalah sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah yang diberikan ketika sehat lebih utama daripada sedekah yang diberikan ketika sedang sakit atau dalam bentuk wasiat setelah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya paling besar? Nabi SAW menjawab, engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sangat menyayangi harta, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah. Ketika ruh, nyawa sampai di tenggorokan, hampir meninggal, barulah engkau berwasiat, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah sedekah dari kelebihan harta. Sedekah ini dilakukan ketika kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya terpenuhi
sementara ia masih memiliki kelebihan harta. Dengan begitu, ia menyedekahkan hartanya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka infakkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Adapun orang yang bersedekah sementara keluarganya membutuhkannya atau dia masih mempunyai hutang, maka membayar hutang dan menafkahi keluarga lebih utama. Yang keempat adalah sedekah sesuai dengan kemampuan. Bersedekah sesuai dengan kemampuan seseorang, baik sedikit maupun banyak, maka itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan, dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima adalah sedekah kepada keluarga, istri, dan anak. Bersedekah kepada keluarga termasuk sedekah yang paling utama. Disebutkan dalam sebuah hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, ada 4 macam dinar, harta dan penggunaannya. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin. 1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya. 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah. Dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang keenam adalah sedekah kepada kerabat. Bersedekah kepada kerabat termasuk sedekah yang paling utama. Kerabat adalah paman, bibi, sepupu, dan lain-lain. Akan tetapi, yang harus diutamakan dari kerabat untuk diberikan sedekah adalah anak yatim yang ada hubungan kerabat, dan kerabat yang memusuhi kita, tapi dia menyembunyikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, bersedekah kepada orang miskin itu termasuk sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada 2 keuntungan, termasuk sedekah dan menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketujuh adalah sedekah kepada tetangga. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Bersedekah kepada tetangga termasuk amal soleh yang utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berpesan, hai Abu Dzar, jika engkau memasak, perbanyaklah kuahnya, lalu bagikan kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-8 adalah sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk sedekah yang utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda,
Seutama-utama dinar, harta yang diinfakkan oleh seseorang, ialah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya. Lalu, dinar yang diinfakkan untuk kendaraan dalam perjuangan fi sabilillah, dan dinar yang diinfakkan untuk membantu kawan-kawan seperjuangannya fi sabilillah. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kesembilan adalah sedekah untuk keperluan jihad fi sabilillah. Berjihad dengan harta di jalan Allah termasuk salah satu sifat orang mukmin. Sebagian ulama berpendapat bahwa jihad memiliki makna luas. Jihad adalah segala usaha yang dicurahkan untuk kemajuan Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama sedekah adalah ia kemah untuk berteduh dan beristirahat fi sabilillah. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Kemudian yang ke-10 adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang akan terus mengalir pahalanya, bahkan ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia sekalipun. Sedekah jariyah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti membangun masjid, menyebarkan ilmu, memberi makan, hingga menggali sumur untuk kepentingan orang banyak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 jenis sedekah yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.